أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan belajar bersama berkaitan dengan hadis Arba'in An-Nawawi, dan insyaallah kita masih di hadis yang ke-38. Hadis nomor pinten? Nomor 38. Bapak dan Ibu sekalian, hadis yang ke-38, Masya Allah, kita sudah berapa episode ini Bapak dan Ibu? Sudah ke-5 ya? Ke-5. Tapi insya Allah untuk mempraktekannya pripun sampun lancar napa dereng? Kalau nak lo jujur mawon, kalau saya hancur-hancuran nggih. Mana kita tetap perlu belajar nggih. Tetap perlu belajar berkaitan dengan hadis yang ke-38 ini. Kita baca kembali Bapak dan Ibu sekalian hadis yang ke-38 ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'udiyannahu wa la in ista'adani la'uidannahu. Rawahul Bukhari.
Ya, Bapak dan Ibu sekalian, pada pekan kemarin kita sudah banyak sekali mengambil faedah dari hadis yang ke-38 ini. Hadis yang ke-38 ini. Poin penting dari beberapa pertemuan yang sudah kita pelajari, kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Kenapa Pak? Level wali ya. Kemudian apa lagi? Nanti bisa kita apa Pak? Ya, itu faedah terakhir ya. Nanti kita pelajari kenapa kok dari hadis yang ke-38 ini Bapak Ibu sekalian kita bisa mengambil pelajaran, bisa menjadi bantahan buat kaum sufi berkaitan dengan hal tawakal. Dan bahkan faedah dari hadis yang ke-38 ini terkadang juga bisa membantah bagi kaum muslim mukmin yang terkadang malas-malasan yang beralasan itu menjadikan sebuah tawakal. Ada nama buatan saya malas itu sakit ya, nggak mau berobat, alasannya apa? Tawakal. Atau saya sudah gini aja karena saya apa? Tawakal. Ada nama buatan? Ada. Nah ini nanti bantahannya ada berkaitan dengan seorang muslim harus seperti apa. Dan poin yang kemarin Bapak Ibu sekalian sangat penting sekali bahwa kita senantiasa merasa iftiqar kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa apa? Miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan poin ini Bapak Ibu sekalian itu berkaitan dengan kitab yang jenengan semua bahas dengan Ustadz Sinten Uhudiyah. Ustadz? Iya, Ustadz Dedi Irawan. Bagaimana seorang hamba akan mencapai puncak penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sempurna pada saat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi jiwa kita tidak mempunyai ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mencapai puncak penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada pembuatan orang yang beribadah banyak besar nilainya tapi hatinya tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Wonten napa mboten? Wonten napa mboten? Wonten nggih. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia merasa bangga dengan ibadahnya, barangkali seperti itu. Merasa dia sendiri yang mampu untuk mengerjakannya atau yang lainnya, dan ini tidak akan mencapai puncak penghambaan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah nih. Berarti kalau orang muslim mukmin yang ingin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala dan mencapai puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, ketahuan dua tadi ini. Cinta yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna juga. Maka nanti jenengan akan merasakan ya bagaimana kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebutkan walaupun tingkat kita, derajat kita sampai level wali, kita harus senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa butuh walaupun kita mungkin sudah diberi level yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ilmunya banyak, hartanya melimpah. Ya, kegiatan dakwah sudah kemana-mana, sudah terkenal. Ya, walaupun posisinya seperti itu, ya, kita harus senantiasa merasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita ini terkadang merasa level kita tidak sampai di sana. Berarti harus senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga kita semua dari Masjid Babu Salam ini jamaahnya semua diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa membutuhkan dan merasa miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merasa miskin dan senantiasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala.
Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu sekalian faedah yang sudah kita baca dari poin ar-raddu ala sufiyah al-qailina bi ana du'a wa nahwahu minnal asbabi yunafit tawakal. Ini perlu pencermatan ya. Bantahan kepada kaum sufi yang mengatakan bahwa doa dan sejenisnya dari usaha yang dilakukan seseorang itu akan mengurangi atau menghilangkan tawakal. Pertanyaan yang mudah Bapak. Ini kalau ini agak perlu penggambaran. Contohnya, jenengan lapar, terus berusaha untuk mencari makan, itu kira-kira mengurangi tawakal apa mboten? Mengurangi apa mboten? Tidak, ya. Karena sebab, ada melakukan sebab. Jenengan tidak punya uang, kemudian berusaha bekerja, itu mengurangi tawakal apa mboten? Tidak, selama hati kita tidak menggantungkan kepada usaha tersebut. Maksudnya paham ya? Contohnya gampang, orang yang berobat sakit parah, biasanya lupa tidak kalau dia menggantungkan pada obatnya atau pada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar yang kita lakukan terkadang, ya, ayo wes pergi nang dokter kono tokcer, ya, sekali suntik langsung sembuh, ya. Ada kan perasaan itu, ya? Nah, itu yang perlu kita evaluasi. Tapi selama kita berusaha, tapi hati kita tetap bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan mengurangi tawakal kita. Ya, bisa dipahami ya. Makanya nanti di sini ada penjelasan bagaimana tawakal itu tingkatannya. Nanti kita bisa membahas atau mengevaluasi diri kita sejauh mana tawakal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nomor setunggal yang perlu kita pahami untuk kita mencapai level tawakal adalah kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau tawakal tadi apa? Artinya tawakal. Kenapa kok kita harus poin pertama harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya? Kita kaitkan dengan arti tawakal. Tawakal apa? Menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya apabila seseorang itu semakin mengenal Allah dan sifat-sifatnya, kira-kira dia semakin besar penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau semakin kecil? Semakin besar. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, berarti kalau kita sampai saat ini barangkali masih suka sakit apa biasanya pun? Sakit pusing, sakit apa boleh? Sakit emah, sakit apa boleh? Yang kaitannya dengan masalah dalam kehidupan. Berarti kita perlu mengevaluasi diri kita. Benarkah penyandaran kita pada Allah Subhanahu wa taala sudah tinggi? Atau masih perlu ditingkatkan terus dalam kehidupan kita ini? Berarti insya Allah nanti setelah pulang kajian dari Babu Salam ini, jamaah Babu Salam besok insya Allah sehat semua. Amin. Kenapa? Karena yakin ya bahwa semua urusan kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, as'aluka ridho ba'dal qadha, ya. Meminta keridhaan setelah takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu karena pengetahuan Rasulullah tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, tawakal dari poin ini, tingkatan ini tidak akan dicapai oleh seorang filosof maupun qadariyah. Nggak akan dicapai, nggak akan bisa merasakan tawakal dari golongan qadariyah. Golongan qadariyah apa nama batan? Qadariyah dan Jabariyah. Bedanya apa?
Qadariyah niku sing jadi wayang napa? Kalau yang orang itu seperti wayang, Jabariyah napa Qadariyah? Wayang. Wong ki koyo wayang, ya. Napa? Jabariyah napa Qadariyah? Ibu-ibu, kalau orang mengatakan wong wis manut ae, wong koyo wayang dalam kehidupan, wis apa manut karo dalange. Itu termasuk Qadariyah napa Jabariyah? Ya? Jabariyah. Iya. Termasuk Jabariyah. Kan ada orang Jawa biasanya nggih, orang itu manut apa katane dalang. Wong koyo wayang wae. Ya, itu termasuk pemahaman Jabariyah. Kenapa? Karena mengakui bahwa dia tidak ada kekuatan untuk melakukan usaha. Kalau Qadariyah yang meyakini bahwa itu semua datang dari kekuatan kemampuannya diri sendiri. Makanya tidak akan mungkin orang yang mengakui bahwa semua kebaikan ini datang dari diri sendiri akan mencapai puncak tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Saya dipahami nggih? Yang pertama poinnya adalah kalau kita mau mencapai puncak tawakal harus mengetahui Allah dan sifat-sifatnya. Ya, Allah dan sifat-sifatnya. Poin nomor 2 Bapak Ibu sekalian. Orang yang tawakal juga perlu melakukan sebab-sebab dan penerapannya. Artinya perlu melakukan sebab-sebab usaha yang harus dilakukan. Dan itu tidak mengurangi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan mengurangi tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bantahan terhadap kaum sufi tadi, bahwa orang yang melakukan sebab itu tidak mengurangi tawakal seseorang. Adapun kaum sufi, orang yang melakukan tawakal dengan sebab-sebab yang dia kerjakan, maka tawakalnya akan terkurangi atau akan hilang. Maka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa sebab yang dilakukan tidak akan mengurangi tawakal seseorang. Makanya ada perkataan kaitan dengan ini, jangan menjadikan tawakal sebagai kelemahan, jangan menjadikan tawakal sebagai kelemahan, dan jangan menjadikan kelemahan menjadi tawakal. Maksudnya paham? Jangan menjadikan tawakal sebagai kelemahan, dan jangan menjadikan kelemahan sebagai tawakal. Contohnya, kalau tawakal menjadi kelemahan, wis aku tawakal aja tidak kerja. Wes aku tawakal tidak mau berobat. Wes aku tawakal tidak mau membahagiakan keluarga. Itu berarti tidak dibenarkan. Atau menjadikan kelemahan sebagai tawakal. Aku ngene wae, wes nanti Allah yang akan itu sendiri. Aku lapar aja, nanti Allah juga akan mendatangkan makanan. Wes aku ngene wae, tidur-tiduran ae, nanti nak wes wayahe sembuh juga sembuh dewi dan lain sebagainya. Makanya ini adalah yang perlu kita pahami, melakukan sebab tidak akan mengurangi tawakal kita selama kita meyakini bahwa hati kita tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini poinnya harus semakin semangat kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat apa? Melakukan sebab yang mendatangkan kebaikan. Al-jazaa'u min jinsil amal. Karena balasan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu namanya hukum sebab dan akibat. Nomor setunggal apa wau? Mengetahui Allah dan sifat-sifatnya. Nomor kali melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan
kebaikan. Nomor 3, memantapkan hati pada pijakan tauhid. Memantapkan hati pada pijakan tauhid. Memantapkan ya hati pada pijakan tauhid. Maka kaidahnya tidak akan benar tawakalnya seseorang sampai tauhidnya juga benar. Tidak akan benar tawakalnya seseorang sampai tauhidnya seseorang itu benar. Makanya levelnya tauhid berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lain. Belum tentu orang yang besar, orang yang banyak ilmunya, tawakalnya juga besar. Terkadang ya godaannya juga besar, sehingga nilai tauhidnya juga terkadang lemah. Barangkali orang yang menyapu di jalan itu tawakalnya juga besar, karena dia usahanya sudah besar dan dia meyakini rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti memantapkan hati pada tauhid ini adalah fungsi ketiga apabila kita akan merasakan bagaimana nikmatnya anugerah tawakal dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Ya, makanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau orang tawakal itu jarang Rasulullah. Rasulullah ngertos napa boten jenengan? Rasulullah. Rasulullah ini apa Pak Rima? Oh, ngertos. Rasulullah sambat napa melih? Ya, mengeluh dan lain sebagainya. Tidak akan ya, orang yang sudah sempurna tawakalnya tidak akan seperti itu. Karena dia tauhidnya kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti semakin kuat tauhid seseorang, tawakalnya juga semakin besar. Dan semakin kecil tauhid seseorang, maka tawakalnya juga semakin kecil. Makanya tadi di awal, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, berarti tawakal kita juga semakin besar. Pertanyaannya Bapak dan sekalian, niki jangan jawab piambak-piambak ya. Sampai level di mana tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai level mana tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ini perlu ilmu praktek napa teori mawon? Praktek. Monggo nanti sampun iki dipraktekkan nggih. Kedae nanti jamaah metu salam nggih, bergas waras, sehat, banyak senyumnya dan semangat di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena nopo tawakal kita semakin benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak malas-malasan dan lain sebagainya. Ya. Ibu-ibu juga semakin sregep ya, ngaji nih di rumahnya dan lain sebagainya. Masya Allah nih, tapi ya berat ya. Kadang kecuali dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya perlu kita terus memperbaiki diri kita dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini. Memantapkan hati pada bicara. Nomor sekawan kaidah pun menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampun memantapkan hati pada bicara tauhid, kita menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa tenang dan percaya terhadap putusan Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa tenang dan tentram dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tangkap jenengan rumiyin niku pernah bayi napa mboten? Pernah bayi napa mboten? Napa ujuk-ujuk langsung besar, gede, dewasa?
Tenang ya. Nah, tawakal yang poin ini Bapak, menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibaratkan seperti bayi. Bayi ini kenapa? Menyandarkan diri kepada siapa? Ya. Itu artinya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti masih ada sedikit yang tidak pasrah, itu biasanya yang menyebabkan kita ya kecewa, sakit dan lain sebagainya. Ya. Masya Allah nih, ini resep yang paling luar biasa. Makanya kemarin saya membaca status teman itu, Bapak Ibu sekalian. Ibu ini kan tulang rusuk ya. Suami ibu tulang rusuk. Ibu apa? Iya, istri tulang rusuk. Bapak tulang punggung ya. Ini nak kebolak-balik, kalau nggak terima biasanya juga mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa terkadang kalau dari sisi istri itu ya, ibu yang menjadi tulang punggung itu, yang seharusnya tulang rusuk mendukung suaminya, kemudian berubah menjadi tulang punggung, terkadang ya banyak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena terkadang tidak sesuai dengan fitrahnya, atau penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala masih perlu diperbaiki. Ya. Hanya Bapak dan sekalian, kalau kita ingin merasakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa yang Allah putuskan adalah yang terbaik buat kita. Tapi nggih perlu ujian Bapak dan sekalian, perlu praktek. Perlu praktek napa mboten? Perlu. Menulus napa dereng? Ya terkadang lulus, terkadang belum. Nggih. Contohnya pun kula nggih. Kadang sampun usaha jualan. Ya awakal, itu pasti insyaallah Allah memberikan terbaik. Tapi tawakalnya terkadang diiringi dengan apa? Diiringi dengan apa? Kekhawatiran terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Akhirnya apa? Mumet pikirannya. Ya, itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Kalau orang yang sudah tawakal, berarti hatinya selalu tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa keputusan Allah adalah yang terbaik, sehingga hatinya menjadi tenang dan tentram. Sangat dipahami ya tingkatannya. Ini perlu evaluasi diri. Nanti kata ubudiyah sangat luas sekali Bapak. Kenapa seorang itu harus menyadarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena nanti jenengan akan mencapai puncak ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin seseorang menjadi wali dan menjadi tingkat ubudiyahnya tinggi apabila masih banyak penyandaran dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di poin 5 Bapak Ibu sekalian, hal yang perlu kita lakukan apabila kita mau mencapai tawakal yang tinggi adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita selama ini banyak berbaik sangka pada Allah atau berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita sendiri baik berbaik sangka pada Allah atau berburuk sangka? Jenengan sing intinya itu sing baik kenapa sing Allah? Iya. Kadang yang dipikirkan apa? Yang negatif-negatif, ya. Padahal itu terkadang belum terjadi. Leres nama buatan ngeten iki. Padahal kita kalau mencapai tawakal yang bagus, kita harus banyak berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Ibu-ibu kalau banyak husnudzon insyaallah menjadi ya istri yang solehah. Surga sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Berbaik sangka mawon Bu ya terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun nanti suaminya mungkin kerjaannya tidak menghasilkan rezeki yang banyak atau apa, tapi berbaik sangka. Insya Allah ya, kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini perlu latihan Bapak-Ibu sekalian ya. Makanya tadi mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Bagaimana kita pengen berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Yang timbul apa? Husnudon. Gambele jenengan sama tetangga ya. Terkadang kita husnudon karena kita tidak mengenal dia dengan baik. Padahal kalau kita sudah mengenalnya, husnudon itu bisa hilang. Akhirnya timbul seudonnya ya, bilang timbul husnudon. Tapi karena kita tidak mengenal, terkadang yang timbul banyak adalah suudonnya. Maka penting sekali kita mengenal Allah dan sifat-sifatnya tadi. Berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Tadi ada cerita Ibu. Ada ibu-ibu ya, yang pergi ke rumah sakit. Sebenarnya sakitnya biasa saja, nyeri. Akhirnya dari rumah sakit menyarankan apa? MMR ya. Nggih. Oh, apa? MMRI. Nggih lah seperti itu nggih. Akhirnya timbul apa? Was-was napa mboten? Was-was. Dan tidak hanya itu, disuruh opnam kalau BPJS mau keluar. Opnam 3 hari kan juga tambah was-was, ya. Makanya terkadang ya, kita berobat itu semakin apa? Semakin ya. Kalau tawakalnya tidak kuat semakin iya, semakin was-wasnya semakin tinggi. Terus nomor boten itu niki. Iya, makanya harus hati-hati ya. Makanya harus berbaik sangka. Kalau kita wajar saja kalau nyeri ya sudah itu waktunya, nyeri mungkin juga nanti sembuh sendiri atau ya. Sehingga kita tidak banyak was-was di dalam kehidupan ini. Akhirnya tadi ibunya yang awalnya semangat berolahraga tidak ya, akhirnya kepikiran terus kira-kira apa yang sakit ya. Karena dokternya harus menyarankan, apalagi BPJS kan prosesnya panjang ya. Di sini periksa ini, nanti masih nunggu pekan depan ya atau lain sebagainya. Sehingga was-wasnya semakin tinggi. Ya. Berarti poinnya Bapak Nujan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah nih. Coba praktekkan kita nih, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah yang sudah sepuh mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang tidak baik, tetap berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin sampai saat ini masih diuji dengan ekonomi yang belum bisa baik, kita tetap berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kita diuji yang lainnya yang kita semua tidak mengetahui ujiannya masing-masing, tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa Rasulullah napa masih ingat apa pekan kemarin pada saat menjelang kematiannya napa? Jenengan nak kepengin mati husnul khotimah harus mempunyai banyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana Pak Boten? Kalau kita mau mati husnul khotimah menjelang kematian kita kok berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala, semakin baik Pak Boten? Ya, semakin tidak baik. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, kita masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala, harus melatih diri kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita ini bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Iya disebut ya, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi taala. Jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal dunia melainkan dia dalam keadaan berhusnudzon baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita meninggal dunia kecuali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu latihan untuk senantiasa mempunyai sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin 6, untuk kita mendapatkan tawakal yang baik adalah kepasrahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala.
kepasrahan. Tadi ketundukan, sekarang kepasrahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki kepasrahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan makna hadis dari 38 ini. Pak Didi, ada yang kita lanjutkan kembali. Berarti poin 6 apa? Kepasrahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepasrahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiang nak sampun pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak akan membenci kecuali yang Allah benci. Tidak akan mencintai kecuali yang Allah cintai. Tidak akan meninggalkan kecuali yang Allah perintahkan untuk meninggalkan, dan lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kepasrahan hati itu sangat penting. Ini semoga kita semua diberi nikmat berupa pasrahannya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasrah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya nomor 7 adalah pasrah diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pasrah diri berarti kita sudah membebaskan atau tidak ikut-ikut apa yang Allah sudah takdirkan. Artinya sudah pasrah saja diri kita ya. Kalau kita sudah berbuat, ya sudah kita pasrahkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dipikir yang kencang-kencang lagi, tidak perlu diomongkan yang tidak perlu lagi dan sebagainya. Karena pasrah diri kaitannya dengan anggota badan kita. Sangat dipahami ya. Kalau pasrah hati, kita berarti hati kita sudah tunduk pada Allah Subhanahu wa taala sehingga menimbulkan pasrah diri kita. Seperti saya tadi, saya sudah melakukan perbuatan ini, tapi pikiran kita masih ngeramiyang terus. Berarti belum pasrah diri kita, karena anggota badan kita masih memikirkan terus, ya, masih pengen cawe-cawe dengan apa yang sedang Allah perbuat untuk diri kita. Maka penting sekali kita mempunyai sifat pasrah diri, ya. Niki perlu praktek Bapak dan sekalian nggih, perlu praktek. Makanya nanti insyaallah masjid jamaah niki orangnya sehat semuanya, nggih. Terus ya wajah-wajahnya bercahaya semuanya, ya, dan lain sebagainya. Karena apa? Mempunyai tawakal yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kemudian yang terakhir Bapak dan sekalian, puncak yang tinggi adalah ridho. Ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dan ridho itu selalu berhubungan di dalam amalan kita. Tawakal berarti sebelum apa? Sebelum putusan, usaha yang kita lakukan. Tapi setelah hasilnya kita harus seperti mempunyai keridhaan. Berarti harus itu selalu menyelimuti seluruh kegiatan kita. Tawakal pada saat melakukan sebuah amalan, kemudian hasilnya kita ridhoi, kita terima. Itu adalah puncak yang tertinggi dari tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kalau ada orang yang tawakal, yang ridho, kok masih suka ngedumel, ngeresulo, ya, ngumpat-ngumpat dan sebagainya, berarti perlu dipertanyakan kembali tentang tawakal dan keridhoannya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Berarti masya Allah mantuk saking bagus salam, ya. Wes kalau punya suami istri langsung, aku nanti tak jadi orang yang tawakal dan ridho. Apa kabeh ketetapan Allah akan saya terima dan saya akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Suaminya juga seperti itu, ya. Insya Allah seperti itu. Sehingga kita semua mendapatkan level tawakal dan wali Allah Subhanahu wa taala. Sangat dipahami ya? Ridho. Berarti ini ridho, tawakal dan ridho itu selalu menyelingkupi amalan kita. Ini selalu bersama dengan amalan kita. Pada saat kita mengerjakan itu kita tawakal,
setelah itu kita pasrah kepada Allah, hasilnya kita terima dengan ridho. Hasilnya kita terima dengan ridho. Makanya Bapak sekalian, kalau masih ada orang yang trauma ini agak berat barangkali ya. Terkadang menyeret seseorang itu yang awalnya rajin ibadah, terkadang bisa menjadi futurnya kebangetan. Ya. Mungkin karena tidak ada tawakal dan keridhaan dari putusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita harus berhati-hati. Ya. Ibu-ibu juga sebagian ya, kalau masih suka sakit-sakitan, kepala pusing, emah dan sebagainya, perlu kita evaluasi di mana letak tawakal kita dan keridhaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, ini poin kekuatan seorang mukmin, Pak. Tawakal dan keridhaan. Tawakal dan keridhaan. Tapi perlu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita benar-benar merasakan kita butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa Rasul adalah Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku meminta kepadamu keridhaan setelah keputusanmu. Ya. Karena banyak keputusan yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Akhirnya apa? Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi usia sudah sepuh nih. Ya, sudah sepuh, kita yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kita harus sering berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang suudzon dengan masa lalu atau apa, kita ikhlaskan. Sehingga apa? Kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbaik sangka. Berbaik sangka. Dan itu insyaallah sebuah kenikmatan buat kita semuanya. Itu poin 8 berkaitan dengan tawakal. Yang menjadi bantahan kaum sufi adalah kedua tadi. Sebab yang kita lakukan itu tidak mengurangi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sedikit Bapak Ibu sekalian faedah yang selanjutnya. Faedah nomor selangkung. Selangkung niku pinten? Selangkung niku nggih. Selangkung nggih, selangkung 25 ya. Selangkung nomor 25. Tawaddu'ul mu'mini li rabbih. Tawaddu'nya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaddu' itu berarti rendah diri. Ngerti awake dhewe iki kaya apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tawaddu'ul mu'mini li rabbih biftiqarihi ilaihi. Bagaimana caranya? Caranya kita senantiasa merasa perlu dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu. Makanya tadi pondasi ubudiyah adalah puncak dan kesempurnaan kecintaan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala dan puncak kesempurnaan ketundukannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaddu'ul mu'min bi rabbih bi iftiqari ilaihi wa inzali hawaijihi bihi. Ya. Dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa bahwa yang bisa memenuhi kebutuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia merasa tawadhu, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau orang tidak punya tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan para ulama, ada orang yang masuk surga karena amal kebaikan, ada orang masuk neraka karena perbuatan buruknya. Karena tidak punya tawadhu seperti ini. Ada orang yang masuk surga karena dosanya, ada orang yang masuk neraka karena amalannya. Karena apa? Faktor pondasi ubudiyah tadi yang kedua tidak dilaksanakan. Apa? Tidak punya ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan seorang mukmin harus tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya itu rendah. Ya aku sopo? Aku tuh seorang hamba. Ya semua kebutuhan ini dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tunduk tawadhu. Semakin kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala,
derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Rasulullah ya berdoanya adalah menjadikan hamba yang miskin. Ya. Dan itu perlu ketawaduan dari seorang hamba. Ya, perlu tawaddu'ul mu'min li rabbih bi ittiqarihi ilaihi wa inzali hawaijihi bihi. Tadi poin yang ke-20 ya. Walaupun derajat kita sangat mulia, tinggi di hadapan masyarakat, tapi kita harus mempunyai dua pondasi ubudiyah tadi, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya sifat tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih membutuhkan dan terus membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Iftiqar ya. Jenengan itu ya, kita semua tidak punya apa-apa. Dan itu kalau kita tidak bisa merasakannya, terkadang kita mempunyai sifat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ada orang yang masuk neraka karena amalannya. Amalannya banyak. Membantu fakir miskin, janda, membangun masjid, menyumbang bencana dan sebagainya. Tapi ibadah-ibadah yang dia lakukan tidak menjadikannya dia tawadu, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang timbul apa? Kesombongan. Dan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan mencapai penghambaan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita semua perlu. Kalau kita saat ini mungkin masih ada ego-ego yang tinggi. Kalau dinasihati kok masih suka membantah, atau kalau dikasih pengertian yang baik dari kita kok masih suka terkadang masih membela diri. Barangkali kita ketundukan kita, kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala perlu kita evaluasi. Makanya poin muhasabah ini kaitan dengan poin muhasabah. Ya, itu kalau orang yang sudah menuju Allah Subhanahu wa taala dan muhasabahnya benar, dia akan menerima segala kritikan yang datang dari orang lain karena dia tawadhu, punya sifat butuh pada Allah Subhanahu wa taala dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tadi ya, Masya Allah, kita harus tawadhu, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poin nomor 26 Bapak Ibu sekalian. Anal waliya mustajabud da'wati. Sesungguhnya wali Allah, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu doanya diijabahi, mudah terkabul. Okay. Orang yang dekat, orang yang menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yang ini menjadi wali Allah Subhanahu wa taala itu ya, nanti kalau jenengan levelnya sampai tinggi menurut Ibnu Qayyim ya, orang itu banyak istighfarnya, tidak banyak memintanya. Jenengan nak dados bapak, terus ada anaknya yang nakal, ada anaknya. Anak satu sering minta-minta, sedikit mohon maafnya. Yang nomor dua, wis nyadari anak iki banyak salahnya, wis nggak banyak minta tapi terus melakukan ya, mengakui kesalahannya dan tidak banyak meminta intinya. Kira-kira senang yang mana Bapak senang? Senang yang putih. Sama saja nomor berapa? Nomor dua, karena dia ya anaknya banyak salah. Ya. Kemudian kan kadang ada yang anak banyak salah tapi sering masih minta-minta terus, walaupun dia ya mintanya benar. Tapi ada anak yang kedua mungkin ya udah anaknya benar-benar nakal, tapi dia hanya ini mengakui dosa-dosanya, kesalahannya pada orang tuanya, ya, dan terus berbuat baik. Ya, kita selaku orang tua biasanya lebih suka dengan anak yang ini.
Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau kita sudah pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, nanti Allah juga akan mengetahui sendiri kebutuhan hamba tersebut. Makanya wali Allah, orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala, doanya mustajab. Ya, mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin terakhir Bapak Ibu sekalian. Anad du'a sababun lil jalbil matlubi wa daf'il makruhi. Sesungguhnya doa itu adalah sebab kita mendapatkan apa yang kita minta. Sesungguhnya doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab kita mendapatkan apa yang kita minta. Dan mencegah apa yang kita tidak suka, apa yang kita benci. Ana du'a sababun lil jalbil matlubi wa daf'il makruhi. Ya, ana du'a sababun lil jalbil matlub wa daf'il makruh. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati, ini adalah poin yang kedua dari ubudiyah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua dari ubudiyah kita kepada poin yang pertama dari ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyadari bahwa semua kebutuhannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala hal yang dibenci dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan timbul benci atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Timbul apa? Cinta. Makanya kalau ada orang yang merasa, oh ya, aku ini hidup semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, ternyata yang mencegah saya dari ketidakbaikan kemarin, kecelakaan kemarin, kesengsaraan kemarin adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang timbul adalah semakin cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yang semakin sadar dirinya, semakin sadar kita bahwa apa yang kita minta itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita yang kita benci, yang kita tidak suka, itu yang bisa mencegah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang timbul adalah kecintaan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah poin asas yang dasar di dalam seorang hamba, di dalam penghambaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita merasa bahwa kebutuhan ini yang mencukupi Allah. Kemarin kecelakaan, kemarin bencana yang menghindarkan adalah Allah. Itu akan timbul kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang Bapak Ibu sekalian, orang yang menangis di dalam doa terkadang tidak bisa dari dosa. Jenengan terkadang untuk menghadirkan kebutuhan dari Allah ya kepada Allah tidak bisa menangis, mungkin tidak bisa hadir dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi terkadang bisa timbul dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar diri kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jenengan pun merasakan apa dereng? Sakit dipahami ya? Terkadang ada orang yang susah menangis karena dosa-dosanya mungkin sudah banyak. Tapi Allah mengilhamkan kepada hamba ini untuk ingat-ingat kebaikan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Akhirnya apa? Dia mengagumi bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha mulia, sehingga yang timbul adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini Bapak Ibu sekalian, ini kaitannya dengan ubudiyah sangat luas sekali, bahwa semua ya, kita penghambaan kita harus ada cinta, harus ada ketundukan. Cinta timbul dari kita merasa bahwa yang memberikan semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mencegah semua bencana, sakit dan semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketundukan yang ada pada diri kita itu timbul kalau kita sadar diri. Sadar diri kalau kita merasa masih banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Ada orang terkadang sudah banyak kebaikannya tapi tidak sadar diri di dalam
hal-hal dosanya, sehingga ini tidak akan mencapai ubudiyah yang sempurna atau tidak akan mencapai pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ibaratake niku ya, nak main bola itu ya nyerang ya bertahan. Nak nyerang tok bertahan kurang berarti bisa jebol ya. Nah, bertahan tok menyerangnya tidak ada, tidak akan bisa menghasilkan ya gol dan sebagainya. Maka harus bertahan menyerang, bertahan menyerang. Demikian juga kita harus cinta dan punya ketundukan ya, sehingga kita bisa mencapai derajat yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Bapak Ibu sekalian bisa merasakan nikmatnya ya. Semoga kita semua diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sifat merasa miskin dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memiliki sifat mencintai dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harapkan semuanya jamaah Masjid Babu Salam semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik untuk bisa mengamalkan pelajaran yang bisa kita ambil dari malam hari ini, sehingga kita menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang semakin baik lagi, dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam surganya bersama orang-orang yang kita cintai dan bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita pelajari bersama pada malam hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa khatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد